Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ade Nurrohim dan Pak Anwar Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah seminar ekonomi dan keuangan syariah. Saya Mutiara Pak Azaki dengan NIM 2310116040 di sini akan mempresentasikan terkait usulan penelitian saya yang berjudul determinasi switching intention teknik konvensional ke teknik syariah. Next. Baik, di sini ada yang akan saya bahas terkait bab 1 latar belakang di mana revolusi industri memasuki era revolusi industri 4.0 menuju 5.0 di mana digitalisasi itu semakin pesat, peran AI dan juga IoT itu semakin maju, di mana hal ini mendorong digitalisasi keuangan yang biasa kita sebut sebagai financial technology atau TechFin. Di sini ada bukti terkait data dari Digital Skill terkait Global FinTech Market Projection, di mana sebagai bukti digitalisasi keuangan ini semakin maju setiap tahunnya, dan diprediksi pada tahun 2032 juga akan terus maju terkait di bidang fintech. Dan di sini ada statement terkait keadaan Indonesia sendiri. Menurut OJK tahun 2023, di Indonesia ini memiliki mayoritas penduduknya penggunaan fintech syariahnya itu tapi masih di bawah 10% dari total pengguna fintech nasional. Dan Indonesia ini termasuk negara yang berpotensi besar karena mayoritas penduduknya itu muslim. Tapi di balik Indonesia yang berpotensi besar terkait fintech syariah ini, tetapi minat masyarakat di Indonesia untuk fintech syariah ini sendiri masih rendah, dan ini tuh menimbulkan paradoks antara potensi dan juga realita keadaan yang sesungguhnya. Dan di sini saya akan membahas terkait gap research dan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Firdiansyah 2022. Di penelitian tersebut berfokus pada switching intention nasabah bank konven ke bank syariah dengan menekankan faktor religiusitas, norma sosial, dan daya tarik alternatifnya. Tapi belum banyak penelitian yang menyoroti tentang switching intention terkait fintech, di mana faktor pendorongnya itu juga tidak hanya nilai religius aja, tapi ada aspek kepatuhan syariah, kepercayaan, dan juga persepsi risiko. Dan studi-studi terdahulu itu masih berfokus pada sektor perbankan saja, bukan ekosistem teknik syariah. Ini jarang dibahas, padahal sangat real, sangat berpotensi. Maksudnya di era saat ini tuh bisa diangkat topiknya terkait teknik syariah. Nah, selanjutnya ini terkait novelty. Jadi pada penelitian yang saya akan usulkan ini memperluas konteks switching intention di dalam ranah teknik syariah sendiri yang masih jarang banget diteliti di Indonesia. Dan kebaruan pada penelitian ini itu terletak pada kombinasi variabel syariah compliance, trust, dan juga perceived risk dalam menjelaskan niat beralih dari teknik konvensional ke teknik syariah. Dan penelitian yang saya akan usulkan ini juga berkontribusi pada pemahaman baru tentang perilaku pengguna teknik syariah di era digital, dan juga mendukung peningkatan literasi dan juga inklusi keuangan syariah nasional. Dan di sini saya sudah merumuskan beberapa masalah terkait penelitian yang saya buat. Yang pertama itu, apakah faktor kepatuhan syariah ini berpengaruh terhadap switching intention sendiri, dan juga yang kedua, apakah kepercayaan ini juga memengaruhi switching
intention dari konven ke syariah, lalu ada apakah persepsi resiko ini memengaruhi switching intention, dan yang terakhir itu seberapa pengaruh kepatuhan syariah, kepercayaan, dan juga persepsi risiko memengaruhi switching intention ini sendiri. Dan di sini saya menjelaskan terkait tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk menganalisis pengaruh kepatuhan syariah terhadap switching intention pengguna dari Techfin Convent ke syariah, dan yang kedua ini untuk menguji pengaruh kepercayaan terhadap switching intention pengguna Techfin, lalu untuk mengetahui pengaruh persepsi resiko terhadap switching intention pengguna Techfin, dan yang terakhir ini untuk mengukur seberapa besar pengaruh kepatuhan syariah, kepercayaan, dan persepsi risiko terhadap switching intention dari Techfin Convent ke Techfin syariah. Dan selanjutnya ini terkait manfaat hasil penelitian. Jadi untuk aspek teoritisnya ini, penelitian ini dapat menambah literatur tentang perilaku konsumen dalam Techfin syariah. Dan yang kedua, dari aspek praktis itu memberi masukan bagi regulator dan penyedia Techfin syariah untuk lebih menarik konsumennya. Dan yang saya selanjutnya akan bahas ini terkait landasan teori yang ada di bab 2. Yang pertama itu saya menjelaskan konsep dasar terkait Techfin syariah. Di sini saya yang pertama membahas tentang financial technology atau fintech yang bisa diartikan sebagai inovasi keuangan berbasis teknologi untuk mempermudah transaksi dan pembiayaan. Dan tentunya yang saya bahas ini terkait Techfin syariah, di mana sistem layanan keuangan digital yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, itu bebas dari riba, gharar, dan juga maisir, yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah, memperluas akses UMKM, dan juga mendukung ekonomi halal nasional. Lalu, si Techfin syariah ini juga menjadi alternatif pembiayaan halal di tengah dominasi Techfin konvensional. Selanjutnya, teori terkait switching intention, di mana switching intention ini adalah niat pengguna untuk beralih dari layanan yang lama ke layanan yang baru yang lebih sesuai. Ini menurut Chiavini pada tahun 1995. Dan layanan baru yang dimaksud itu adalah Techfin konvensional ke Techfin syariah. Dan perpindahan ini tuh didorong oleh faktor kepatuhan syariah, kepercayaan, dan juga persepsi resiko. Dan teori dasar yang dipakai untuk materi switching intention ini adalah topic of planet behavior. Itu adalah niat itu. Menurut beliau, menurut Jess Atchen 1991, itu niat itu ditentukan oleh sikap, norma, dan juga persepsi kontrol. Selanjutnya terkait variabel penelitian yang saya akan pakai di penelitian ini, yang pertama itu X1-nya ada kepatuhan syariah, di mana kepatuhan syariah ini adalah tingkat kesesuaian layanan fintech dengan prinsip syariah yang bebas riba, gharar, dan maisir. Dan arah pengaruhnya itu ditujukan untuk positif terhadap switching intention. Lalu yang keduanya ini terkait kepercayaan, itu mengenai keyakinan pengguna terhadap integritas, keamanan, dan juga kejujuran si penyedia layanan. Dan arah pengaruhnya itu positif terhadap switching intention. Lalu yang X3-nya ini adalah persepsi risiko, di mana penilaian pengguna terhadap potensi kerugian atau ketidakpastian dalam transaksi digital. Ini diharapkan untuk negatif terhadap switching intention. Dan yang terakhir ini ada faktor Y-nya, itu adalah switching intention, di mana niat pengguna untuk berpindah ke Techfin syariah yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan selanjutnya terkait hasil penelitian terdahulu, yang pertama itu menurut Berliana Fajar Nur Endasari tahun 2022 yang berjudul niat berpindah nasabah yang termigrasi paksa ke Bank Syariah Indonesia. Nah, variabel yang dipakai pada penelitian Berliana ini kepercayaan, kualitas layanan, kepuasan, dan switching behavior. Dan hasil dari penelitiannya itu kepercayaan dan kepuasan ini berpengaruh positif terhadap niat berpindah. Dan relevansinya
dengan penelitiannya menunjukkan pentingnya kepercayaan dalam proses peralihan layanan keuangan. Dan yang kedua, ini yang penelitian yang dilakukan oleh Sofia Indah Firdianti tahun 2022 yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi switching intensi nasabah dari bank konven ke bank syariah. Variabel yang dipakai itu ada religiositas, norma sosial, dan juga daya tarik alternatif. Dan hasilnya itu ketiga variabel tadi itu berpengaruh signifikan terhadap niat berpindah. Dan relevansinya ini aspek sosial dan spiritual ini berperan besar, tetapi konteksnya ini masih perbankan, belum tentang fintech. Lalu ada penelitian yang dilakukan oleh Rahman et al. Tahun 2020 yang berjudul Determinant of Consumer Adoption in Islamic Fintech. Variabel yang dipakainya itu adalah kepercayaan, kemudahan penggunaan, dan juga kepatuhan syariah. Dan hasilnya ini menunjukkan bahwa kepercayaan dan kepatuhan syariah ini menjadi faktor utama adopsi fintech syariah. Dan relevansinya ini mendukung bahwa trust dan syariah compliance ini menjadi penentu utama dalam konteks digital itu sendiri. Dan kesimpulan dari hasil penelitian terdahulu saya yang udah saya cari, ini adalah trust dan syariah compliance ini berpengaruh positif terhadap adopsi layanan syariah, dan juga persepsi ini berpengaruh negatif terhadap minat dan niat berpindah. Dan sebagian besar studi-studi penelitian seperti itu masih berfokus pada bank syariah, bukan tentang teknik syariah. Oke, selanjutnya ini saya membahas tentang model dan hipotesis penelitian. Model yang saya pakai pada penelitian ini adalah kepatuhan syariah, di mana berperan menjadi X1, X2-nya itu kepercayaan, dan X3-nya persepsi risiko ini bisa positif. Dan ini persepsi risiko itu negatif dan tidak signifikan terhadap switching intention. Dan model ini menjelaskan hubungan antara tiga variabel independen terhadap niat berpindah switching intention. Lalu, hipotesis yang untuk penelitian yang saya usulkan ini, hipotesis satunya itu semakin tinggi kepatuhan syariah yang dirasakan, itu semakin besar keinginan pengguna untuk berpindah. Dan hipotesis kedua ini semakin tinggi kepercayaan terhadap penyedia fintech syariah, semakin besar niat untuk berpindah. Dan hipotesis ketiganya ini semakin tinggi persepsi risiko, semakin kecil kemungkinan pengguna untuk berpindah. Oke, bab 3 terkait metode penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan pendekatan kuantitatif, dan populasi yang saya akan gunakan sebagai sampel itu pengguna TechFit di Jabodetabek, dan dengan jumlah sampel 100 responden dengan metode Lemeshow yang sudah saya tulis dalam proposal. Lalu yang keempat, teknik analisis yang saya pakai itu menggunakan regresi linear berganda dari SPSS, dan juga untuk pelengkapnya itu untuk memvalidasi datanya lebih lanjut itu menggunakan STEM. Lalu jenis data yang saya pakai itu primer, yaitu berupa kuesioner secara online. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi terkait usulan penelitian yang saya akan jalankan. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.